Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang perhitungan biaya dana atau cost of fund. Yang sebelumnya, pada pertemuan sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang kaitannya dengan dana pihak ketiga. Nah, dana pihak ketiga tersebut terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas apa itu tabungan, apa itu giro, dan apa itu deposito. Selanjutnya mekanismenya seperti apa, kemudian fatwa DSN yang mengatur dan serta regulasi yang mengatur kaitannya dengan DPK tersebut sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang cost of fund. Nah, yang menarik sini adalah apa itu cost of fund, lalu bagaimana cost of fund pada bank konvensional, kemudian apakah pada bank syariah terdapat cost of fund, gitu. Lalu jika ada, bagaimana perhitungannya cost of fund pada kedua bank tersebut. Jika tidak ada cost of fund pada bank syariah, lalu bagaimana cara perhitungan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah DPK, gitu. Baik. Untuk lebih lanjut kita akan membahas tentang apa itu cost of fund. Cost of fund adalah biaya dana yang dikeluarkan untuk keperluan funding atau yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas. Nah, di sini artinya adalah bank mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan funding. Apa sih biaya yang dikeluarkan dari funding? Yaitu adalah imbal jasa atau imbal hasil dari pengelolaan dana tersebut, begitu, yang berasal dari sumber-sumber dana pada DPK yaitu tabungan, deposito, dan giro. Kemudian yang perlu diperhatikan pada biaya dana atau cost of fund yaitu adalah tinggi rendahnya biaya dana atau cost of fund sangat tergantung dari berbagai faktor, diantaranya yaitu jenis portofolio atau komposisi dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Nah, ini berkaitan dengan komposisi sumber dana berbiaya murah dan komposisi sumber dana berbiaya mahal. Mana yang lebih dominan dari kedua kelompok sumber dana tersebut. Baik, untuk lebih detailnya di akhir akan kita bahas tentang kaitannya dengan mengapa bank menggunakan strategi pendekatan komposisi dana kaitannya dengan untuk menghimpun dana kaitannya dengan profitabilitas dan likuiditas pada bank tersebut. Kemudian, apa hal yang perlu diperhatikan dari cost of fund atau biaya dana? Hal yang perlu diperhatikan adalah jika komposisi dana didominasi oleh jenis dana mahal, yaitu deposito, maka cost of fund akan tinggi, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa biaya dana dari deposito lebih tinggi dibandingkan dengan biaya dana dari tabungan dan giro. Kalau pada bank konvensional, tentunya bunga simpanan, tabungan, dan giro lebih rendah dibandingkan dengan bunga simpanan pada deposito. Bisa kita cek data, monggo silakan dicek pada informasi kaitannya bunga simpanan pada bank konvensional dan juga imbal hasil yang diberikan pada bank syariah. Contohnya, jika komposisi dana didominasi oleh deposito atau dana mahal, maka cost of fund akan tinggi. Hal tersebut berbeda jika komposisi dana didominasi oleh tabungan dan giro, maka bisa dipastikan dana murah yang lebih dominan, maka cost of fund akan lebih rendah. Selanjutnya, hal yang penting diperhatikan juga, semakin tinggi efisiensi, maka semakin rendah biaya dana cost of fund. Ini berkaitan dengan service cost atau biaya pelayanan. Nah, di antaranya biaya pelayanan ini bisa dalam bentuk biaya personalia, biaya administrasi umum, biaya lain-lainnya, dan lain sebagainya. Itu yang kaitannya dengan service cost yang diberikan, gitu ya. Kaitannya juga dengan bunga simpanan yang diberikan atau imbal hasil yang diberikan dan sebagainya. Nah, hal tersebut tentunya mempengaruhi cost of fund, gitu ya, dalam bank tersebut, simpanan bank tersebut. Oleh hal tersebut kaitannya dengan efisiensi. Nah, jadi service cost atau biaya pelayanan kaitannya dengan efisiensi
akan berpengaruh terhadap cost of fund. Oleh karena itu, gitu ya, efisiensi sangat mempengaruhi tingkat biaya dana atau cost of fund pada bank. Selanjutnya, faktor lain yang dapat mempengaruhi biaya dana atau cost of fund diantaranya adalah tingkat imbal hasil yang dibayar. Ini katanya dengan pada bank konvensional persentase atau katanya dengan tingkat bunga simpanan gitu ya, yang diberikan. Kalau pada bank syariah adalah nisbah bagi hasil yang diberikan serta katanya dengan kesepakatan imbal hasil yang diberikan dari pengelolaan dana tersebut. Selanjutnya, komposisi sumber dana atau jenis portofolio sumber dana ini berkaitan dengan komposisi dari sumber dana berbiaya murah dan juga sumber dana berbiaya mahal, mana yang lebih dominan. Gitu. Selanjutnya, ketentuan cadangan wajib minimum. Selanjutnya, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana atau kaitannya dengan service cost yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, pajak atas imbal hasil. Nah, ini kaitannya dengan pajak pendapatan yang diperoleh dari bank tentunya akan mengurangi laba. Selanjutnya, tingkat efisiensi dari proses dan pengelolaan dana tersebut. Kemudian, bagaimana cara menghitung cost of fund atau biaya dana, yaitu dengan menggunakan metode biaya dana rata-rata historis atau historical average cost of fund method, yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya dana yang dikeluarkan berkenaan dengan penghimpunan dana atau funding. Ini kaitannya dengan berapa sih jumlah bunga simpanan yang akan diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya ke bank. Nah, ya, jadi kita ulang lagi, bagaimana cara menghitung cost of fund, yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penghimpunan dana atau funding dibagi dengan total dana yang berhasil dihimpun oleh bank pada tahun yang sama. Ini adalah contoh perhitungan dari biaya dana pada bank konvensional. Pada bank konvensional, tingkat bunga ini sudah dipastikan di awal, sehingga jumlah biaya dana yang akan dikeluarkan oleh bank itu sudah pasti berapa yang akan diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya ke bank tersebut. Contoh kasus, contohnya total giro, penghimpunan giro yang ada pada bank konvensional itu sebesar 250 dalam hitungan juta gitu ya. Karena tingkat bunganya sudah ditentukan, maka misalnya contoh 1%, maka jumlah biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank konvensional untuk giro, simpanan giro yaitu sebesar 2.500.000 gitu. Selanjutnya tabungan yang berhasil dihimpun totalnya misalnya 350 juta. Sudah ditetapkan di awal tingkat bunganya adalah 3%, maka sudah dipastikan maka bunga dari jumlah biaya dana yang harus dikeluarkan yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah tabungan yaitu sebesar 10.500.000. Tentunya hal ini berbeda dengan bank syariah. Tuh. Ini adalah rata-rata dari biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank konvensional, yaitu dengan menjumlahkan semua biaya dana yang harus dikeluarkan atau harus diberikan kepada nasabah simpanan di total dari semua produk simpanan bank konvensional sebesar 97.500.000 dibagi dengan jumlah total dari berapa dana yang dihimpun dari simpanan nasabah tersebut. Misalnya diperoleh 1.750.000.000, maka dibagi, yaitu jumlah biaya dana dibagi dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun dikali dengan 100%, maka diperoleh rata-rata dari cost of fund pada bank konvensional yaitu sebesar 5,57%. Kemudian, bagaimana biaya dana cost of fund pada bank syariah? Pada bank syariah tidak terdapat cost of fund atau biaya dana. Mengapa? Karena bank syariah tidak mengenal skema cost of fund, biaya dana. Di bank syariah tidak ada cost of fund. Cost of fund atau biaya dana adalah biaya yang dikeluarkan bank untuk membayar kewajiban terhadap nasabah, tabungan, giro, dan deposito atau DPK. Nah, gitu ya. Jadi, untuk biaya dana atau cost of fund
ini muncul karena di awal transaksi pendanaan, bank konvensional sudah berjanji secara legal untuk memberikan hasil pasti kepada nasabah DPK dengan jumlah bunga tertentu. Jadi biaya dananya sudah dipastikan berapa di awal oleh bank konvensional. Contohnya, seperti pada tabel ini, contohnya giro. Untuk jumlah dana giro sebesar 250 juta, sudah ditetapkan tingkat bunganya 1%, maka yang pasti dikeluarkan oleh bank konvensional untuk biaya dana atau cost of fund dari giro, simpanan giro itu adalah 2.500.000, ini sudah pasti dikeluarkan. Gitu. Selanjutnya, karena bank konvensional sudah berjanji memberikan bunga dikalikan dengan pokok atau nominal simpanan yang jumlah nominal hasilnya pasti sudah diketahui dari awal, maka janji ini menjadi kewajiban cost yang harus dibayar secara pasti oleh bank untuk produk funding tersebut. Apapun hasil dari pengelolaan dana, funding atau funding yang disalurkan dari ke kredit yang dilakukan oleh bank konvensional, hal tersebut tidak mempertimbangkan apakah hasil dari pengelolaan dana funding ke kredit tersebut untung atau rugi. Tentunya hal ini berbeda dengan pengelolaan dana pada bank syariah, gitu ya. Karena hal tersebut, gitu ya, yang terjadi pada bank konvensional ini mendahului kehendak Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini bank, gitu ya, sudah mendahului kaitannya dengan memastikan berapa pendapatannya. Yang kita ketahui bahwa pengelolaan dana yang disalurkan ke kredit, gitu ya, belum tentu untung semuanya, gitu. Jadi ada kalanya usaha tersebut menaik, pendapatannya fluktuatif, naik atau turun, sehingga pendapatan bank tidak bisa dipastikan selalu untung, gitu ya. Jadi pada bank konvensional itu sudah dipastikan untung, gitu. Kan kita tidak tahu bagaimana kondisi, apalagi sekarang kondisi di masa pandemi, kita memang tidak tahu kalau Indonesia juga akan terdampak pandemi COVID pada beberapa sektor, diantaranya perbankan dan UMKM, gitu ya. Kemudian, lalu bagaimana biaya dana pada bank syariah? Dalam hal ini, skema biaya dana cost of fund memunculkan istilah dana murah atau current account atau giro, dan saving account atau tabungan, dan dana mahal deposito. Nah, pada bank syariah, apakah mengenal dana murah dan dana mahal? Ya, baik. Di sini sekaligus saya meluruskan atau memperbaiki apa yang sudah saya jelaskan kaitannya dengan pada bank syariah ternyata tidak mengenal istilah dana murah dan dana mahal, gitu ya. Tetapi pada bank syariah pada skema DPK-nya, gitu ya, hanya ada dua skema, yaitu skema DPK titipan atau menggunakan prinsip wadiah dan juga menggunakan skema kongsi investasi atau bagi hasil mudharabah, yang mana keduanya bukan jual beli uang. Yang kita ketahui pada bank konvensional, ketika bank menghimpun dana dari funding itu berarti membeli uang dari masyarakat dalam bentuk DPK, tabungan, deposito, dan giro, kemudian dijual kembali dalam bentuk kredit. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya pada bank syariah, di sini proses skema DPK hanya mengenal dua skema, yaitu titipan atau wadiah dan juga kongsi investasi bagi hasil atau mudharabah, yang mana keduanya tidak menjanjikan hasil pasti. Adapun yang dijanjikan bank syariah adalah jika ada hasil, maka hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil dan atau kebijakan bank dalam memberikan bonus simpanan yang menggunakan skema titipan. Adapun terkait dengan skema titipan atau wadiah, ini terdapat bonus, gitu ya. Adapun besar bonus tidak bisa dipastikan berapa nominalnya. Nah, untuk nominal bonus tersebut bank akan memberikan atau tidak, tentunya sepenuhnya kebijakan bank syariah tersebut. Jikapun bank akan memberikan bonus untuk simpanan titipan wadiah, untuk nominalnya tentunya sepenuhnya hak atau kebijakan dari bank syariah tersebut. Bank syariah tidak mengenal istilah dana murah dan dana mahal karena tidak ada biaya bunga
sehingga tidak ada hasil yang pasti dijanjikan di awal untuk nasabah DPK.